Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan makalah kita dengan judul Implementasi PPh Pasal 21 atas pegawai tetap dan tidak tetap pada PT Maju Bersama, serta pelaporannya melalui ISPT. Sebelum mempresentasikan makalahnya, sebelumnya perkenalkan dulu. Nama saya Tria Amelia. Saya Nazla Aulia Ramadhani. Saya Fatin Hanifah. Saya Salsabila Hidayat Putri. Saya Syifa Aprilia. Saya Dania Rianti. Implementasi PPh Pasal 21 atas pegawai tetap dan pegawai tidak tetap pada PT Maju Bersama, serta pelaporannya melalui ISPT. Pengertian PPh Pasal 21. Menurut SI Jajadiningrat, pajak adalah iuran wajib kepada negara yang dipungut berdasarkan undang-undang bersifat memaksa tanpa imbalan langsung untuk membiayai kepentingan umum. Salah satu penerapan pajak adalah pajak penghasilan Pasal 21 yang merupakan pajak atas tambahan kemampuan ekonomis yang diterima wajib pajak. PPh Pasal 21 dikenakan atas penghasilan orang pribadi yang berasal dari pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Tarif pajak penghasilan 21 untuk orang pribadi. Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 berlaku sebelum tahun 2022. Lapisan penghasilan kena pajak sampai dengan 50 juta, tarif pajaknya 5%. Di atas 50 juta sampai dengan 250 juta, tarif pajaknya 15%. Di atas 250 juta sampai dengan 500 juta, tarif pajaknya 25%. Di atas 500 juta, tarif pajaknya 30%. Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang berlaku mulai tahun 2022. Lapisan penghasilan kena pajak sampai dengan 60 juta, tarif pajaknya 5%. Di atas 60 juta sampai dengan 250 juta, tarif pajaknya 15%. Di atas 250 juta sampai dengan 500 juta, tarif pajaknya 25%. Di atas 500 juta sampai dengan 5 miliar, tarif pajaknya 30%. Di atas 5 miliar, tarif pajaknya 35%. Tarif rata-rata efektif atau TER berlaku untuk perhitungan pemotongan PPh 21 tahun 2021. Tarif efektif bulanan. TER A PTKP-nya yaitu TK0, TK1, K0. TER B PTKP-nya itu TK2, K1, TK3, K2. TER C itu PTKP-nya K3. Tarif efektif harian. Penghasilan bruto harian kurang dari 450.000, TER hariannya itu 0 dikali penghasilan bruto harian. Penghasilan bruto lebih dari 450.000 sampai dengan 2.500.000, TER hariannya itu 0,5% dikali penghasilan bruto harian. Perhitungan PPh Pasal 21 pegawai tetap atau penerimaan pensiun. Skema perubahan PPh 21 pegawai tetap. Tarif pegawai tetap atau pensiunan ketentuan sebelumnya. Waktu setiap masa kecuali masa pajak terakhir. Tarifnya yaitu penghasilan bruto sebulan dikurang biaya jabatan atau pensiun, dikurang iuran pensiun disetahunkan, dikurang PTKP dikali tarif pasal 17 lalu dibagi 12. Waktu masa pajak terakhir yaitu PPh pasal 21 setahun sama dengan penghasilan bruto setahun dikurang biaya jabatan atau pensiun, dikurang iuran pensiun, dikurang PTKP dikali tarif pasal 17. PPh pasal 21 masa pajak terakhir sama dengan PPh pasal 21 setahun dikurang PPh pasal 21 yang sudah dipotong selain masa pajak terakhir. Selanjutnya tarif pegawai tetap atau pensiunan PMK. Waktu setiap masa kecuali masa pajak terakhir. Tarifnya yaitu penghasilan bruto sebulan dikali TER bulanan dengan keterangan TER A yaitu PTKP-nya TK0 atau 54 juta, TK1 dan TK0 itu 58,5 juta, TER B itu PTKP-nya TK2 dan K1 63 juta, TK3 dan K2 67,5 juta, dan C itu PTKP K3 yaitu 72 juta. Waktu masa pajak terakhir, tarifnya yaitu PPh pasal 21 setahun sama dengan penghasilan bruto setahun dikurang biaya jabatan atau pensiun, dikurang iuran pensiun, dikurang zakat atau sumbangan, keagamaan wajib yang dibayar melalui pemberian kerja, dikurang PTKP, dikali tarif pasal 17. PPh pasal 21 masa pajak terakhir sama dengan PPh pasal 21 setahun dikurang PPh pasal 21 yang sudah dipotong selain masa pajak terakhir. Selanjutnya masuk ke studi kasus dan pembahasan. Di sini
PT Maju Bersama merupakan perusahaan yang bergerak di bidang konsultan teknologi informasi dan manajemen yang berlokasi di Jakarta Selatan. PT Maju Bersama memiliki kewajiban untuk melakukan perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan atau PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima oleh para pegawainya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Data perusahaannya adalah sebagai berikut. Nama perusahaannya yaitu PT Maju Bersama, NPWP 3145678920110000 yang beralamat di Jalan TB Simatupang nomor 88 Cilandak, Jakarta Selatan 12430. Bidang usaha konsultan teknologi informasi dan manajemen. Tahun pajak 2021. Nah, selanjutnya di sini ada data pegawai tetap, yaitu yang pertama ada Rendra Pratama Wijaya selaku Direktur Utama beralamat di Jakarta Selatan, NIK atau NPWP 88344148513000. Status PTKP-nya yaitu telah menikah dan memiliki 3 tanggungan, serta gaji pokoknya itu 18 juta per bulan. Selanjutnya yang kedua ada Farhan Akbar selaku staf IT support alamat Jakarta Selatan, NPWP 6784603603100, telah menikah dan tidak memiliki tanggungan serta gaji pokoknya 7.500.000. Selanjutnya yang ketiga ada Nadia Maharani selaku staf IT support Jakarta Timur, NPWP 594070090000. Status PTKP-nya yaitu telah menikah dan tidak memiliki tanggungan. Gaji pokoknya 9 juta. Selanjutnya ada yang keempat Rizky Pratama, jabatan staf IT support alamat Depok, NPWP 5929979774390000. Status PTKP-nya yaitu telah menikah dan memiliki 2 tanggungan. Gaji pokoknya 11 juta. Selanjutnya ada Aditya Saputra, staf IT support alamat Bekasi, NPWP 77660919040070000. Telah menikah dan memiliki 1 tanggungan, gaji pokoknya 13 juta. Selanjutnya yang keenam ada Citra Lestari, digital marketing specialist alamat Tangerang Selatan, NPWP 494515590860000. Telah menikah dan tidak memiliki tanggungan. Gaji pokoknya 8 juta per bulan. Selanjutnya yang ketujuh ada Dimas Arya, digital marketing specialist Jakarta Barat 372199900020000. Telah menikah dan tidak memiliki tanggungan. Gaji pokoknya 10.500.000 serta yang terakhir ada Nabila Putri, digital marketing specialist Jakarta Selatan 250000783412000 serta telah menikah dan tidak memiliki tanggungan. Gaji pokoknya 8 juta. Nah, selanjutnya di sini juga selain dari data pegawai tetap menerima gaji pokok, pegawai juga menerima yang pertama ada tunjangan pajak penghasilan. Perusahaan memberikan tunjangan pajak PPh kepada setiap pegawainya setiap bulan sebagai bentuk fasilitas perusahaannya, yaitu yang pertama ada direktur Rp2.200.000 per bulan, yang kedua ada manajer Rp1.100.000 per bulan, yang ketiga ada staf Rp200.000 per bulan, serta tunjangan ini ditanggung oleh perusahaan dan tetap menjadi bagian dari penghasilan bruto pegawai. Nah, yang kedua ini ada tunjangan jabatan, yaitu yang pertama direktur 3 juta per bulan, yang kedua manajer 2 juta per bulan, serta yang ketiga staf 1 juta per bulan. Selanjutnya pegawai juga menerima iuran wajib pegawai atau potongan gaji. Setiap pegawai tetap dikenakan potongan wajib setiap bulannya yang berasal dari gaji pokok. Yang pertama, iuran pensiun 3% dari gaji pokok.
Yang kedua, iuran tabungan hari tua atau THT 1,5% dari gaji pokok. Yang ketiga, iuran BPJS Kesehatan ditanggung oleh pegawai dengan besaran 1% dari gaji pokok pegawai setiap bulannya. Selanjutnya di sini ada data pegawai tidak tetap. Yang pertama ada Dimas Kurniawan, jabatan kurir dokumen, NPWP 3174091005980000. Alamatnya di Depok. Upah hariannya 350.000 per hari serta hari kerja 20 hari dan total penghasilannya per bulan 7 juta. Yang kedua ada Salsa Aulia, administrasi proyek, NPWP 31740940310000 Jakarta Timur. Upah harian 450.000. Hari kerja 15 hari serta total penghasilan per bulannya 6.750.000. Yang ketiga ada Yoga Prasetyo, di mana jabatannya teknisi lapangan, NPWP 31740970697010. Alamat Bekasi, upah harian 500.000, hari kerja 18 hari. Serta total penghasilan per bulan serta total penghasilan 9 juta. Yang keempat ada Reza Maulana selaku helper IT support, NPWP 3174092208990010. Tangerang, upah harian 375.000, hari kerja 22 hari, total penghasilan 8.250.000. Serta yang terakhir keempat ada Nisa Khairunisa, jabatan data entry freelance, NPWP 3174093007010010 Jakarta Selatan, upah harian 400.000, hari kerjanya 16 hari, serta total penghasilannya Rp6.400.000. Selain pegawai tetap, PT Maju Bersama juga mempekerjakan tenaga kerja tidak tetap untuk membantu pelaksanaan proyek dan kegiatan operasional perusahaan. Selanjutnya ada langkah penyelesaian kasus. Untuk menyelesaikan kasus ini, PT Maju Bersama Integrasi melakukan tahapan sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi seluruh pegawai yang menjadi objek PPh pasal 21. Yang kedua, menghitung penghasilan bruto masing-masing pegawai. Yang ketiga, menghitung pengurangan yang diperbolehkan sesuai ketentuan perpajakan. Yang keempat, menentukan dasar pengenaan pajak dan menghitung PPh pasal 21 terutang. Yang kelima, membuat bukti potong PPh pasal 21. Yang keenam, menginput data pegawai dan hasil perhitungan ke aplikasi ISPT PPh pasal 21. Dan yang ketujuh, menyusun dan mencetak SPT masa PPh pasal 21 untuk dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Yang pertama, install aplikasi SPT. Yang kedua, mengakses menu database. Kemudian menyiapkan database perusahaan dengan menyalin file akun DB dari folder DJP atau DB, mengganti nama file sesuai nama perusahaan yang digunakan, lalu menyimpannya ke dalam folder DB. Setelah itu, pilih database tersebut untuk digunakan pada aplikasi ISPT. Yang ketiga, melakukan koneksi ke database dengan memilih nama database perusahaan yang telah dibuat. Kemudian, klik tombol pilih DB agar database aktif dan siap digunakan. Yang keempat, masuk ke aplikasi menggunakan akun administrator dengan mengisi username dan password yang tersedia. Yang kelima, menginput NPWP perusahaan, kemudian melengkapi data profil wajib pajak sesuai identitas perusahaan. Setelah itu, klik simpan. Yang keenam, membuka menu SPT, kemudian memilih opsi buat SPT apabila akan membuat masa pajak baru. Jika masa pajak sudah tersedia, pilih buka SPT untuk mengakses data yang telah dibuat sebelumnya. Lalu, untuk menentukan tahun pajak yang akan dibuat, pilih bulan dan tahun yang sesuai dan klik buat SPT.
Setelah menentukan tahun yang akan dibuat, pilih menu isi SPT, kemudian klik daftar pemotongan pajak formulir 1721-1 dan pilih satu masa pajak untuk mengisi daftar pemotongan PPh pasal 21 pegawai tetap. Dan bisa kita lihat, di situ ada menu tambah, jadi klik bagian itu untuk menginput data pemotongan bagi pegawai tetap, lalu isi sesuai informasi yang tercantum, dan pastikan data yang diisi sudah benar. Dan kalau sudah benar, klik simpan. Ulangi proses yang sama hingga semua data pegawai selesai diinput. Setelah semua data terinput dengan benar, daftar pegawai akan muncul. Untuk melihat SPT induk mengenai pengisian data sebelumnya, klik isi SPT lalu pilih SPT induk. Pada tahap ini dilakukan pemeriksaan kembali untuk memastikan seluruh informasi pemotongan PPh pasal 21 sudah benar sebelum melanjutkan proses selanjutnya. Langkah selanjutnya adalah pengisian data untuk pegawai tidak tetap atau bukan pegawai yang dikenakan PPh pasal 21 tidak final. Untuk mengisinya, pilih menu SPT lalu daftar bukti pemotong dan pilih tidak final. Selanjutnya, klik tombol baru untuk membuat bukti potong PPh pasal 21 tidak final yang baru. Yang ketiga, lengkapi data penerima penghasilan beserta rincian penghasilan dan besar PPh pasal 21 tidak final sesuai hasil perhitungan. Kemudian, simpan data yang telah diinput. Lalu, klik simpan untuk menyimpan data bukti potong ke dalam aplikasi iSPT. Pastikan data bukti potong yang telah diinput muncul pada daftar bukti potong tidak final dan tercatat pada SPT induk sebagai bukti bahwa proses penginputan telah berhasil. Pilih menu SPT induk untuk melihat rekapitulasi hasil penginputan. Data pemotongan PPh pasal 21 yang telah disimpan akan ditampilkan secara otomatis pada SPT induk sehingga dapat diperiksa kembali sebelum proses selanjutnya. Selanjutnya, pada pengisian SSP dan pelaporan SPT. Setelah seluruh data pegawai dan bukti potong selesai diinput, langkah berikutnya adalah mengisi surat setoran pajak, serta melakukan pengecekan SPT induk sebelum membuat file pelaporan SPT yang akan dikirim. Yang pertama, membuka menu isi SPT, kemudian memilih SPT induk untuk memeriksa kembali seluruh data pemotongan PPh pasal 21 yang telah diinput. Nah, tampilan B1 itu untuk daftar pemotongan. Tampilan B2, perhitungan PPh. Selanjutnya buka tab C, objek pajak final. Pada halaman ini ditampilkan rekapitulasi objek pajak yang dikenakan PPh final beserta jumlah penghasilan bruto dan pajak yang akan dipotong. Pastikan seluruh data sudah sesuai dengan data yang telah diinput sebelumnya, sebelum melanjutkan ke menu lampiran. Selanjutnya, tab menu lampiran pada SPT masa PPh pasal 21 atau 26. Selanjutnya pilih dokumen lampiran yang diperlukan seperti formulir 1721, formulir 1721-1, formulir 1721-2, formulir 1721-5, serta surat setoran pajak atau SSP apabila terdapat pembayaran pajak. Pastikan seluruh lampiran yang dibutuhkan sudah diberi tanda centang sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Selanjutnya itu, setelah lampiran dipilih, lengkapi bagian pernyataan dan identitas pemotong pajak. Isi data seperti NPWP, nama penanggung jawab, tanggal, dan tempat penandatanganan sesuai data perusahaan. Setelah seluruh data terisi dengan benar, klik simpan agar data SPT tersimpan pada aplikasi. Langkah berikutnya yaitu mencatat pembayaran pajak melalui menu isi SPT. Kemudian pilih daftar SSP. Menu ini digunakan untuk memasukkan data surat setoran pajak sebagai bukti bahwa pajak yang dipotong telah disetor ke kas negara. Selanjutnya, input data SSP. Klik tombol tambah, kemudian isi seluruh data SSP sesuai bukti pembayaran pajak. Masukkan kode akun pajak, kode jenis setoran, tanggal pembayaran, nomor NTPN, serta jumlah pajak yang disetor. Setelah semua data sesuai, klik simpan agar data pembayaran pajak tercatat di aplikasi iSPT. Setelah input data SSP,
Lalu lanjut hasil penyimpanan SSP. Setelah data berhasil disimpan, informasi SSP akan muncul pada daftar SSP di aplikasi iSPT. Tampilan ini menunjukkan bahwa data pembayaran pajak telah berhasil direkam dan siap digunakan dalam proses pelaporan SPT. Selanjutnya pada tahap terakhir, membuat file CSV untuk pelaporan. Tahap terakhir adalah membuat file pelaporan. Buka menu CSV, kemudian pilih pelaporan SPT dan klik buat file CSV. Tentukan lokasi penyimpanan file, lalu klik simpan. File CSV yang dihasilkan selanjutnya digunakan untuk pelaporan SPT melalui e-filing atau dapat disampaikan langsung ke KPP sebagai laporan pajak. Terima kasih sudah menyimak penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.